Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Kholis. Saya bersama tim teaching yang ada di Laboratorium Fisika FT ini akan menjelaskan praktikum tentang resonansi suara. Kode dalam percobaan ini adalah B1 yang merupakan kode di Laboratorium Fisika. Alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama itu adalah tabung resonansi, ya, tabung resonansi dengan panjang sekitar 90 cm. Kemudian tabung resonansi ini dilengkapi yang pertama adalah skala yang sudah ada di dalam tabung. Skala ini mempunyai ketelitian 1 mm. Kemudian ada piston yang bisa diatur posisinya dari posisi ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Nah, kemudian pada bagian mulut tabung itu telah dipasang dengan speaker yang akan mengeluarkan sumber bunyi atau suara. Speaker ini sudah dihubungkan dengan alat namanya audio frekuensi. Audio frekuensi ini itu akan mengatur berapa frekuensi suara yang akan kita gunakan dalam percobaan ini. Nah, dalam percobaan ini yang pertama itu adalah untuk menentukan cepat rambat suara yang berada di dalam tabung ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan frekuensi dari audio frekuensi yang telah kita atur. Nanti kita cek apakah hasil perhitungan kita dari percobaan itu sama dengan nilai yang sudah kita pilih untuk percobaan yang kedua. Nah, kemudian cara percobaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mengukur diameter dalam dari tabung ini. Jadi dengan menggunakan alat jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mili, kemudian kita ukur dengan kupingan bagian atas ini, ya. Nah, kita ukur berapa diameter dalam dari tabung resonansi ini. Kemudian percobaan berikutnya adalah kita mengatur frekuensi sumber bunyi itu menggunakan frekuensi sebesar 440 Hz. Jadi ini sudah kita atur dengan frekuensi tadi. Jadi akan terlihat suaranya seperti berikut ini, ya. Para pemirsa bisa mendengarkan suara ini. Nah, ini adalah frekuensi sumber suara menggunakan audio frekuensi dengan frekuensi 440 Hz. Nah, kemudian piston ini itu kita atur posisinya sedemikian sehingga terjadi resonansi. Resonansi itu terjadi kalau suaranya akan lebih keras dibandingkan dengan suara sebelumnya. Kita akan cermati bersama. Saya akan tarik piston ini pelan-pelan dari ujung kemudian ke arah belakang. Nah, nanti pada saat terjadi resonansi, maka amplitudo suara itu akan lebih kencang dibandingkan dengan frekuensi yang amplitudo yang terjadi sekarang ini. Ya, kita akan amati bersama para pemirsa. Ini saya tarik pelan-pelan. Nah, bisa kelihatan suara sekarang terjadi resonansi. Itu adalah resonansi yang pertama. Karena apa? Gelombang yang masuk ke piston, kemudian yang dipantulkan dari piston dengan sumber suara, itu akan terjadi interferensi yang saling menguatkan sehingga amplitudo akan bertambah besar. Nah, ketika amplitudo bertambah besar, maka suaranya akan lebih keras dibandingkan dengan suara sebelumnya. Kalau saya tarik mundur lagi, maka suaranya lebih pelan lagi dibandingkan dengan suara pada saat terjadi resonansi. Nah, itu tadi adalah posisi resonansi pertama. Jadi resonansi pertama itu terjadi kalau panjang kolom udara ini itu sama dengan 1/4 lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang dari sumber suara yang dihasilkan. Jadi kalau frekuensi sumber suara sudah kita tentukan 440 Hz, kemudian ketika terjadi resonansi yang pertama itu panjang kolom udara sama dengan 1/4 lambda, berarti panjang gelombangnya bisa kita hitung.
Kalau panjang gelombang bisa kita hitung, kemudian frekuensinya sudah kita atur, maka kita bisa menghitung cepat lambat suara di udara, yaitu dengan persamaan P sama dengan F kali lambda. F adalah frekuensi dari audio frekuensi, panjang gelombangnya adalah pengukuran nanti skala yang terbaca pada tabung resonansi itu menunjukkan nilai berapa. Berarti panjang gelombangnya bisa kita amati, maka cepat lambat suara bunyi di udara itu bisa kita hitung. Itu pada saat terjadi resonansi yang pertama. Nah, kemudian kita tarik mundur lagi pelan-pelan sampai terjadi kira-kira suara yang lebih keras lagi. Nah, kita lihat ya. Nah, itu. Nah, suara lebih keras dari sebelumnya, maka itu terjadi resonansi yang kedua. Nah, resonansi yang kedua itu terjadi kalau panjang kolom udara ini sama dengan 3/4 lambda. Nah, jadi kalau 3/4 lambdanya kita bisa ukur pada saat terjadi resonansi yang kedua, berarti nanti panjang gelombangnya bisa dihitung, frekuensi sumbernya kita bisa tahu dari pengaturan awal, maka bisa dihitung cepat lambat suara di udara ketika terjadi resonansi yang kedua. Demikian juga kita tarik mundur lagi menjauh sampai ke ujung tabung, nanti kita amati terjadi resonansi yang ketiga itu di posisi berapa panjang kolom udara. Nah, dari sini kita akan bisa menghitung cepat lambat suara di udara ketika terjadi resonansi pertama, kemudian resonansi kedua dan resonansi ketiga. Nah, percobaan yang kedua adalah dengan cara mengatur frekuensi yang kita atur terserah kita. Misalnya kita atur frekuensinya, misalnya saya naikkan. Misalnya menjadi 500 Hz. Nah, ketika menjadi 500 Hz, nanti kita atur lagi terjadi resonansi di posisi berapa, ya kita tarik mundur. Nah, itu ketika terjadi resonansi, nanti kita ukur panjang kolom udaranya berapa, baik resonansi pertama, resonansi kedua maupun resonansi ketiga. Nah, kemudian kalau panjang gelombangnya bisa kita hitung, kemudian cepat lambat suara di udara menggunakan percobaan yang pertama, nanti bisa kita hitung frekuensi yang masuk ke dalam tabung resonansi ini berapa. Nah, dari hasil perhitungan nanti kita bandingkan dengan nilai yang telah kita atur. Kalau kita mengatur 500 Hz, kemudian dari percobaan misalnya kita hitung nilainya 480 Hz, nanti kita hitung berapa persen perbedaan antara hasil percobaan yang kita lakukan dengan nilai frekuensi yang telah kita tentukan dalam percobaan yang kedua ini. Berapa persen perbedaannya. Nah, itu jadi percobaan B1, yang pertama menentukan cepat lambat suara di udara, kemudian yang kedua adalah menentukan frekuensi audio frekuensi yang kita atur. Dari hasil percobaan kita hitung persen perbedaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami percobaan tentang resonansi suara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.